Puji Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online pada bulan ini. Ini adalah minggu pertama, kita akan mengikuti ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa mempersiapkan sejak sekarang ini. Dan kita percaya ibadah ini akan menjadi ibadah yang luar biasa. Berkat Tuhan akan dicurahkan atas kita ketika hati kita terbuka buat firman Tuhan. Caranya untuk hati kita bisa terbuka buat firman Tuhan, saudara sediakan catatan. Apa saja yang sangat memberkati, saudara bisa catat. Dan kita percaya kalau kita mengikuti dari awal sampai akhirnya nanti Bapak Ibu Saudara akan diberkati. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami rindu seluruh jemaat baik yang mengikuti ibadah offline maupun ibadah online. Semuanya selalu diberkati Tuhan ketika hati kita siap dan terbuka buat berkat-Mu. Terima kasih, kami mau mengikuti puji-pujian, penyembahan dan firman Allah yang Engkau akan nyatakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, great is our God. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Amin. Semesta
adalah Allah yang setia. Yesus yang sungguh baik. Yesus yang layak menerima pujian kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku
Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita pada Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, oh, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Haleluya, Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tidak terbatas tempat kami ya Tuhan. Dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada, di setiap rumah-rumah Tuhan, Engkau sanggup hadir di setiap hati mereka. Kami percaya Tuhan, lebih lagi kami akan terima lawatan kuasa-Mu melalui berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Engkau bekerja lebih lagi Tuhan. Kami luaskan hati kami, hidup kami untuk menerima berkat firman-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah berdoa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman persembahan yang terambil dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Kalau dalam versi mudah dibaca dengan judul yaitu pemberian yang baik. Ketika Yesus melihat sekelilingnya, ia melihat orang kaya memberikan persembahannya ke dalam kotak persembahan. Kemudian dia juga melihat seorang janda miskin memberikan 2 keping uang logam. Katanya, "Yakinlah janda miskin itu memberi lebih banyak daripada orang yang lain. Aku mengatakan hal ini karena orang itu memberi yang tidak diperlukannya, tetapi janda itu memberi semua yang dibutuhkannya untuk hidup." Ya, kali ini persembahan atau firman persembahan berjudul persembahan atau pemberian janda miskin bagian yang kedua. Di bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya pernah menyampaikan bahwa orang-orang kaya memberi dari apa yang menjadi kelebihan dan masih menyisakan begitu banyak sehingga hati mereka terikat dan mengandalkan harta yang mereka miliki. Sedangkan janda miskin tersebut sudah tidak mempunyai apa-apa lagi selain bergantung sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan. Dan di bagian kedua ini ada cerita yang sangat menarik dari perikop yang sudah kita baca tadi. Karena pemberian-pemberian dari orang kaya, rupanya pemberian mereka
adalah pemberian yang tidak diperlukan lagi, bahkan sangat sedikit sekali dari semua miliknya. Oleh karena itu mereka berikan kepada Tuhan. Firman ini bukan dimaksud untuk menyerang orang-orang kaya, karena banyak juga orang kaya yang penuh dengan kemurahan hati dan ketaatan. Banyak juga orang-orang miskin yang kikir atau pelit, bahkan mereka tidak memberi apa-apa karena alasan tidak ada yang bisa mereka berikan atau persembahkan. Tapi kita perlu perhatikan, Yesus sangat tertarik dengan pemberian janda miskin ini, karena pemberiannya bukan lagi dari yang tidak diperlukan lagi, melainkan pemberiannya adalah apa yang dia butuhkan. Dia memberikan seluruh nafkahnya. Sebenarnya dia masih membutuhkan dan sangat-sangat membutuhkan. Tetapi janda ini berani merelakan apa yang dia miliki, apa yang dia butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, adakah Bapak Ibu Saudara berani merelakan tenaga, pikiran, perasaan, atau masa muda, kemampuan, bahkan materi bagi pekerjaan Tuhan? Bukan untuk membangun kerajaan bagi diri sendiri. Jangan menunda ketika kita bisa. Jangan sampai terlambat. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan pemberian-pemberian yang luar biasa, yang tidak percuma, dan mendapat pujian dari Tuhan. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Oktober, dan minggu ini kita akan membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke nomor rekening seperti tertera di layar depan saudara, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa memberi persembahan, ya, baik melalui GoPay, OPPO ataupun Dana. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di bulan yang baru, di minggu yang baru, kami ingin memberi persembahan seperti pemberian janda miskin yang memberikan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Kami juga ingin memberikan sepenuh hati dengan segenap hati untuk pekerjaan Tuhan. Engkau yang memberkati sekalian pekerjaan jemaat-Mu, rumah tangga dan keluarga mereka. Dan kami akan memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat memberi, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan mengetuk pintu hati. Ya. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20, Wahyu 3 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia sehingga tidak mengizinkan jemaat Laodikia mengalami kebinasaan. Ya, jemaat Laodikia adalah jemaat yang melarat, jemaat telanjang, buta, sehingga membuat Tuhan Yesus ingin memuntahkannya atau menyingkirkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menasehati dan menegur jemaat Laodikia agar merelakan diri, ya, untuk bertobat. Jemaat Laodikia seperti barang yang akan diperbaiki, harus dibongkar dulu dan dibentuk, dibetulkan kembali menjadi baru. Nah, pada gereja Tuhan masa kini, cara Tuhan bekerja bagi jemaat Laodikia juga menjadi model kita beribadah. Ya, bahwa dalam jam-jam ibadah kita hendaknya bukan
sekedar datang beribadah, tetapi kita harus siap untuk dibentuk lewat ibadah, melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus ingin memperbaiki jemaat. Yesus berdiri dan mengetuk pintu untuk masuk dan memperbaiki kehidupan jemaat Tuhan. Ya, perhatikan kalimat, lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Ya, di dalam Wahyu 3 ayat 20. Ucapan Yesus ini menunjukkan bahwa jemaat Laodikia tidak dalam keadaan bersama-sama dengan Yesus, alias terpisah. Ya, sebab Yesus berdiri di muka pintu dan hendak masuk. Ya, artinya di luar Yesus. Jadi jemaat Laodikia mungkin setiap minggu beribadah, tetapi dalam ibadah mereka Yesus tidak hadir dalam ibadah. Ya, Yesus tidak hadir di dalam kehidupan kita. Ya, padahal Yesus berjanji di dalam Matius 18 ayat 20, Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, Tuhan Yesus seharusnya ada di dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya. Yesus seharusnya ada di tempat ini, di dalam gereja Maranatha. Saudara undang masuk atau tidak waktu saudara berdoa, waktu saudara menyembah, waktu saudara memuji. Ya, jangan sampai Yesus ada di luar dan tidak bersama-sama dalam ibadah jemaat Maranatha. Ya. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-16, Matius 18 ayat yang ke-16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seseorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ya, artinya begini, Tuhan Yesus meminta opini tentang siapakah dirinya. Dan Petrus mengakui bahwa Yesus bukan jelmaan, tetapi Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Haleluya. Matius 18 ayat 17 dan 18. Matius 18 ayat 17 dan 18. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seseorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya. Ungkapan Petrus adalah inspirasi iman yang berasal dari Allah. Ya, yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Artinya jemaat hendaknya mendasarkan iman seperti Petrus, yaitu di atas dasar iman yang kuat. Oleh sebab itu jika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita membangun iman kita di atas dasar yang kokoh. Yaitu iman dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan gereja dibangun di atas Petrus. Ya. Jemaat Maranatha hendaknya mempunyai iman yang kuat. Haleluya. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20, jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku, suara Tuhan Yesus dapat didengar lewat firman Allah. Ya. Lewat firman Allah ada teguran dan ada nasihat untuk kehidupan saudara dan saya. Ya. Jika Tuhan masih menegur,
maka Tuhan masih mengasihi kita ya. Sekali lagi jangan meremehkan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan kita dibentuk menjadi baru. Lewat firman Tuhan kita diberkati ya, menjadi terang bagi jemaat. Puji Tuhan. Seperti Raja Daud, seorang yang dekat dengan Tuhan ya. Di dalam Mazmur 28 ayat yang pertama. Daud merasa hubungan akrab dengan Tuhan ya. Ia digambarkan seperti gembala menuntun domba-dombanya ya. Meskipun demikian dekatnya Daud dengan Tuhan, ia meminta agar Tuhan menegur dia dan jangan berdiam diri. Sebab jika Tuhan berdiam diri, ia merasa seperti orang yang mati. Ya. Daud inginkan teguran dari Tuhan. Ya. Haleluya. Ibrani 12 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Haleluya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mengesah orang yang diakui sebagai anak. Artinya menghajar adalah membentuk orang-orang yang mengasihi dia, membentuk karakter saudara. Haleluya. Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya. Anak gampangan adalah anak yang tidak diurus dan dibiarkan begitu saja. Jadi jika Tuhan masih menegur lewat berita kebenaran firman Allah, Tuhan masih mengasihi saudara, masih sayang kepada saudara agar tidak binasa. Ya, haleluya. Seringkali kalau firman Tuhan disampaikan dan menyentuh hati kita, Tuhan sedang memulihkan saudara, Tuhan sedang membentuk saudara. Ya, jadi jangan ikutan pindah gereja atau tidak beribadah. Ya, tindakan apa atau respon apa saudara terhadap kebenaran firman Tuhan? Ya, membuka pintu ya. Ini dilakukan saat kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab jika kita dapat membuka pintu atas janji-janji Tuhan, maka Yesus akan masuk dan mendapatkannya. Hasilnya janji-janji Tuhan dapat kita nikmati karena sang sumber ada di sana, yaitu Yesus. Haleluya. Ada kisah tentang Raja Edward yang ke-7 ya. Raja Inggris tahun 1901 sampai 1910 ya. Raja Edward dengan istrinya pergi berjalan ya, atau survei ke pedesaan. Tiba-tiba istrinya terpeleset dan kakinya terkilir. Ya. Istri Raja Edward bergelantung ya, bergelayut sambil berjalan ke sebuah rumah yang sederhana. Raja Edward mengetuk pintu rumah itu. Dari dalam rumah terdengar sebuah jawaban. Siapa di sana? Raja Edward menjawab, ini Edward, Raja Inggris. Izinkan aku masuk. Ya. Pemilik rumah berteriak dari dalam, cukup guyonanmu, ya, pergilah. Raja disuruh pergi. Raja Edward shock mendengarnya. Ya. Dia mengetuk pintu untuk kedua kalinya. Terdengar dari dalam suara keras, apa yang kamu inginkan? Raja Edward menjawab, saya katakan kepadamu bahwa saya raja. Ini Edward, rajamu. Izinkan saya masuk. Ya. Dari dalam pemilik rumah marah dan berteriak sambil memaki-maki. Ya. Lalu membuka pintu sedikit untuk melihat apakah benar dia raja. Ya. Ketika tahu benar-benar dia adalah
Raja Edward, pemilik rumah ini menundukkan badannya dalam-dalam, lalu meminta maaf, ya, dan mempersilahkan raja itu masuk bersama istrinya. Artinya begini, kalau dunia tidak mau membuka hati sebab mereka tidak percaya Yesus adalah raja kita, kita bisa mengerti. Ya, benar ya. Tetapi ada orang Kristen yang membiarkan Yesus di luar dan tidak izinkan Yesus masuk di dalam kehidupan kita untuk membenahi, untuk mengubah, untuk memberkati, untuk menyembuhkan, memberi sukacita kepada saudara dan saya. Kenapa ya? Apakah ada yang salah dengan Yesus? Haleluya. Jika kita taat dan setia mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka kita layak menyongsong Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Yesus ingin mendapatkan kita dan makan sehidangan dengan kita. Wahyu 16 ayat 6 dan sampai 10. Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai ke-10 ya. Di dalam ayat 6, kalau kita mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, maka di ayat yang ke-7 dikatakan kita dilayakkan menyongsong kedatangan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Ayat 8, walaupun keadaan kita seperti jemaat Laodikia, ya, jemaat yang melarat, jemaat yang malang, miskin, buta, dan telanjang, ya, tetapi karena kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam kehidupan, maka kita akan dipulihkan Tuhan. Ya. Ayat 9, kita bukan jadi orang yang dibuang dari hadapan hadirat Tuhan. Ya. Seperti gadis 5 ya, 5 gadis yang bodoh yang tidak kenal dengan Yesus. Ya. Tetapi saudara dan saya disebut Yesus sebagai pengikut Yesus yang sejati. Ya. Anak domba dalam kemuliaannya, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati kita, ya. Undang Yesus masuk dan kita akan menikmati perjamuan makan bersama Yesus dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Sebentar kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan sudah mengetuk pintu hati saudara, ya. Undang Yesus masuk, undang dia masuk, ya. Haleluya. Berkat rohani, jasmani sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini membuka mata rohani kita agar kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Ada banyak dosa, kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Kami inginkan hadirat-Mu turun di atas kehidupan kami. Firman Tuhan membuka mata hati kami bahwa hidup kami Tuhan pimpin. Oleh sebab itu kami buka hati kami. Kami undang agar Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kami. Terima kasih. Agar kami beroleh anugerah, beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan bimbing kehidupan jemaat Maranatha agar selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang sudah membawa kebenaran firman Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, juga Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua katakan amin.
Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah, mari siapkan roti dan anggur seperti yang ada di meja perjamuan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Saya berharap semua fokus dan mengingat kembali ketika Yesus disalibkan. Kita mengingat bukan membuat kita sedih. Haleluya. Tapi kita bersyukur bahwa semua dosa kita, kesalahan kita, Tuhan sudah bayar lunas. Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Tuhan ada di samping saudara. Tuhan ada di dalam hati saudara. Oleh sebab itu, buka hati saudara. Biarkan Tuhan bekerja di dalam hati kita. Undang Yesus masuk. Biarkan Tuhan bekerja. Saudara sudah menang. Saudara sudah sembuh. Saudara sudah diberkati. Haleluya. Tuhan tidak meninggalkan saudara sendirian. Yesus ada di sini. Yesus ada di dalam hatimu. Haleluya. Pegang dan angkat tangan kanan saudara, roti perjamuan, lambang daripada tubuh Kristus. Kalau kita makan, kita bukan lagi terima kutuk, tapi kita makan berkat. Di atas kayu salib, Yesus terima kutuk oleh sebab itu Yesus memberi berkat rohani, berkat jasmani. Haleluya. Sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Kalau saudara percaya bilur-bilur Yesus, saudara akan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Haleluya. 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 Mari angkat roti di tangan kanan dengan iman. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus. Haleluya. Kita makan roti tubuh dari Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti. Haleluya. Haleluya. Biarkan kekuatan yang dari Tuhan itu mengalir dalam hidup saudara. Tuhan sudah menyatukan tubuh saudara menjadi satu tubuh Kristus. Berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan dengan iman. Haleluya. Bersyukur untuk darah anak domba. Hanya dengan darah Yesus kemenangan itu kita dapatkan. Kita bersyukur, dikatakan walaupun dosa kita merah seperti kirmisi, Tuhan sanggup memutihkan, Tuhan sanggup memulihkan. Haleluya, Tuhan sanggup merestorasi kehidupan kita. Haleluya, haleluya. 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih. Dengan iman kita makan cawan anggur ini
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, haleluya. Jemaat Maranatha sembah Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidup kita, haleluya. Haleluya. Tuhan sudah melawat yang berseru memanggil nama Yesus, haleluya. Mujizat dapat Tuhan lakukan di mana saja. Tuhan pulihkan yang kesulitan ekonominya, usahanya, pekerjaannya, sekolahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan bekerja dalam hal ini. Terima kasih, Tuhan akan merubah semua kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru di mata Tuhan. Terima kasih. Kami doakan Gereja Maranatha, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja. Tuhan menolong, melindungi, memberi sukacita, kesehatan bagi jemaat Maranatha sehingga mereka tetap taat beribadah, taat pegang teguh janji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk seluruh pelayan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan limpahnya. Diberkati usahanya, tokonya, sekolahnya, kuliahnya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga jemaatmu yang sudah memberi persembahan, juga persepuluhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan yang percaya, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online kita minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, terbang di rampas
depan kita sudah mengikuti ibadah yang luar biasa ini. Kita percaya tidak ada seorang pun yang tidak menerima berkat Allah. Firman Allah sungguh luar biasa yang sanggup mengubahkan kita semua menjadi orang-orang yang berkemenangan. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan dan kita akan mempersiapkan segala-galanya seperti hari ini. Minggu depan pasti Bapak, Ibu, Saudara-saudara juga diberkati Tuhan. Jangan sampai saudara lupa untuk membagikan atau share kepada kawan-kawan dimanapun saja Bapak Ibu punya kenalan, supaya semakin banyak orang-orang yang diberkati Tuhan seperti pada minggu ini. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.